Halo guys, jadi hari ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya sering lewat di timeline, tapi jarang banget kita omongin serius nih. Pemilu langsung dan relevansinya sama sila keempat Pancasila. Gua bakal ngobrol sama beberapa mahasiswa dari jurusan yang berbeda-beda buat lihat gimana sih perspektif mereka, karena ya real talk aja. Politik itu nggak cuma urusan orang tua kita, anak muda juga kena impactnya langsung. So daripada sotoy sendiri, mending kita dengerin pendapat mereka satu persatu. Let's go! Jin. Halo guys, gua sudah bersama narasumber pertama gua nih. Bang, boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa? Boleh. Dari kampus mana? Sama prodinya apa? Kenalin, nama gue Johan Algifari dari Universitas Kisah Unggul dan jurusan gue psikologi. Anak psikolog nih. Mental health aman? Aman. Insya Panggil Allah. apa nih? Bisa dipanggil Jo. Oke, Bang Jo. Langsung aja ya ke pertanyaannya Bang Jo. Bang Jo, tahu sila keempat kan? Tahu banget dong. Nah, sila keempat itu kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Nah, menurut lu ini pemimpin hasil pemilihan langsung sekarang beneran bijaksana mikirin rakyat atau cuma bijaksana mikirin cara balikin modal kampanyenya aja tuh? Gimana tuh, Kalau Bang Jo? menurut gue sih pemilihan langsung pada dasarnya itu memberi peluangan lahirnya pemimpin yang benar-benar dekat dengan rakyat. Karena legitimasi mereka itu datang langsung dari suara masyarakat. Banyak kepala daerah terbukti bisa transparan, responsif, dan punya inisiatif kebijakan yang pro publik. Tapi di sisi lain, biaya kampanye yang tinggi, mulai dari logistik, iklan, sampai konsolidasi politik membuat sebagian kandidat itu bergantung pada sponsor atau jaringan pendukung yang punya kepentingan. Setelah terpilih, ada resiko mereka lebih fokus menjaga hubungan dengan menyongkong dana atau menutup seperti utang politik. Kemudian ketimbang sepenuhnya mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi kenyataan yang nggak bisa generalisasi, ada pemimpin yang benar-benar bijaksana dan fokus ke rakyat. Ada juga yang terserat kalkulasi politik dan ekonomi setelah menjabat. Perbedaan itu biasanya tuh bergantung pada integritas pribadi, tekanan publik, dan sejauh apa sistem politik mendorong transparansi. Jadi itu menurut gua. Jadi gitu ya Bang Jo? Iya. Boleh juga Bang Jo jawaban lo. Keren sumpah Bang. Gila. Keren kan? Izin, respect banget Oke Bang. guys, gue udah bersama Thank you. sumber gue yang kedua nih. Boleh Kak kenalan dulu namanya siapa, dari jurusan mana, serta dari kampus apa nih Kak? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laudia Citra Ramadhani. Saya dari Prodi Agroekoteknologi dan dari Universitas Sultan Agung Tekayasa. Anak PTN ya. Betul. Oke, langsung aja. Kalau lu sebagai mahasiswa agroteknologi nih, pemilu langsung ini ngaruh nggak sih ke masyarakat desa, petani, atau sektor pertanian? Terus menurut lu, masih relevan nggak sih sama sila keempat? Oke. Jadi kalau menurut gue tuh kan kalau ngomongin sebagai mahasiswa agroekoteknologi ya. Nah, pemilu langsung tuh ngaruh banget sih ke masyarakat, desa, dan sektor pertanian. Soalnya kan yang ngejalanin program pertanian itu ujungnya pemerintah juga kan. Nah, jadi kalau pemimpinnya berbeda, kebijakannya juga tuh bisa berubah. Nah, misal nih ada pupuk subsidi, bantuan alat, terus ada juga perbaikan irigasi, itu tuh semua tuh lancar atau enggaknya itu tergantung siapa yang kepilih gitu. Nah, petani desa tuh paling terasa dampaknya itu karena hidup mereka tuh kan benar-benar bergantung ya sama kebijakan kayak gitu. Nah, cuman ya ada sisi lainnya juga, pemilu langsung tuh sering bikin desa jadi rebutan suara doang. Terus banyak juga janji, tapi apa sih namanya, pas udah kepilih kadang gak semua itu jalan semua gitu loh janjinya. Dan soal relevan atau enggaknya sama sila keempat sih, menurutku sih masih relevan sih, karena pemilu langsung bentuk rakyat ikut menentuin pemimpin juga kan. Tapi kalau ditanya udah sesuai belum sama musyawarahnya dan hikmah kebijaksanaannya itu, ya kadang masih jauh. Orang milih bukan selalu karena kualitas kan, tapi karena popularitas, nah atau untuk ikut-ikutan juga lah gitu. Jadi secara konsep sih cocok sih, tapi prakteknya tuh kadang belum nyampe banget lah ke sila 4 itu. Itu ya.
Udah guys, gitu aja jawaban dari mahasiswa agroekoteknologi tentang pemilu menurut isi dari sila keempat. Ternyata sangat amat bervariatif ya dari sudut pandang jurusan-jurusan yang lain. Gak cuma anak hukum aja yang bisa menjelaskan secara detail, tapi mahasiswa dari agroteknologi juga pinter loh. Makasih ya kak. Ya, sama. Mereka. Oke guys, jadi di sini gue sudah bersama narasumber gue. Boleh kenalan dulu nggak kak? Dari kampus, jurusan, sama namanya siapa? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nazo Cantika Putih. Saya dari Fakultas Psikologi dan aku berasal dari kampus UHAMKA. Nah, langsung aja ke pertanyaan nih kak. Sila keempat itu menekankan hikmat kebijaksanaan dalam psikologi. Dalam psikologi, kita mengenal istilah bandwagon effect atau ikut-ikutan. Istilah genjetnya itu sekarang FOMO. Nah, menurut pandangan lu, apakah pemilih kita saat ini sudah memilih pakai akal sehat atau cuma ikut-ikutan tren di media sosial aja? Menurut aku, cara orang memilih hari ini tuh seperti cara manusia mengambil keputusan pada umumnya sih. Mungkin ada sedikit-sedikit rasa FOMO-nya atau sedikit-sedikit mengikuti rasa hatinya juga ya. Cuma kalau kita menekankan hikmat kebijaksanaan, mungkin caranya itu lebih kayak kalau kita misalnya pengen kayak bener-bener pilihan kita tuh kayak nggak mau salah, pengen hikmat banget. Mungkin di saat-saat kita lagi merenung gitu loh, lagi diem, lagi ngopi, di situ kita kayak mikir apakah bagus nih ke depannya nih pemilu-pemilu yang akan kita pilih. Bukan bagusnya tuh bukan buat diri kita sendiri, tapi kita juga mikir untuk manfaat orang lainnya juga ya. Jadi kayak dari hikmat bijaksana itu sih kalau misalnya aku perhatiin maksudnya gitu. Gitu ya kak? Iya, tapi juga nggak semua orang memilih itu sesuai dengan kayak manfaat buat masyarakat juga. Apalagi kan kemarin nih kita tuh pemilunya banyak banget anak Gen Z nih, Ya, bener banget nih. Dan mereka itu sebenarnya pasti anak Gen Z ada beberapa yang tidak terlalu mengerti juga pandangan hukumnya gimana kan. Banyak kan FOMO aja. Iya, banyak banget FOMO-nya, emang tidak bisa dipungkiri, tapi tidak semua gitu sih menurut aku. Jadi nggak semua FOMO dan nggak semua memilih ke dalam kayak hikmat bijaksananya itu yang memikirkan masyarakat dan dirinya sendiri sih, gitu sih menurut pandangan aku. Udah kak? Udah sih. Makasih ya kak. Iya. Gila, bagus banget dari pandangan anak psikologi. BTW gue juga anak psikologi. Salam psikologi. Iya. Halo guys, gue lagi bersama narasumber selanjutnya nih. Halo kak, boleh kenalan dulu, kasih tau namanya, dari kampus mana, serta prodi apa? Hai guys, nama gue Amanda dari kampus Gunadarma, jurusan pariwisata. Oh, anak Depok guys. Langsung aja ke pertanyaannya nih ya. Gue mau nanya dari sudut pandang anak pariwisata nih. Menurut lo, sistem pemilu langsung ini masih relevan gak sih sama isi dari sila keempat Pancasila? Apalagi kan pariwisata itu sering kena imbasnya dari pemerintah. Itu gimana tanggapan lo? Menurut gue sih ya masih relevan aja. Kenapa? Soalnya pemilu langsung ini bentuk nyata kedaulatan rakyat bisa langsung pilih sih pemimpin yang wakilin aspirasi mereka, tapi tetap harus lewat musyawarah yang bijak, bukan asal pilih. Ini nyambung sih sama Pancasila karena ngindarin digarki atau dinasti politik, bikin pemerintah juga lebih akuntabel dan inklusif. Tapi relevansinya tuh lagi diuji di 2025 ini sih, apalagi pasca reformasi. Apalagi pasca reformasi itu kan dari sisi pariwisata imbasnya gede banget. Pemilu langsung sering bikin kebijakan lokal kayak lebih sensitif ke isu wisata, kayak di Bali, tahu nggak? Yang pokoknya yang waktu itu kita ngobrolin dulu deh, misal pemimpin daerah yang terpilih bisa didorong regulasi sustainable tourism seperti batas kuota turis di Bali tuh buat dicegah over tourism. Soalnya di Bali tuh kan banyak banget turis selalu datang ke Bali setiap tahunnya karena Bali tuh menarik di mata para turis. Bener banget, setuju.
atau alokasi anggaran yang buat promosi budaya seperti gamelan dan tarian adat. Tapi kalau pemilu berantakan, korupsi atau polarisasi pariwisata kena getahnya, citra buruk bikin turis kabur. Investasi juga mangkrak dan event budaya terganggu. Contohnya tuh kayak pemilu 2024 kemarin sempat bikin demo kan di Jakarta, tahu nggak? Yang berdampak ke bandara bandara apa namanya? Sueta. Lupa. Nyusahin turis internasional. Ya intinya sistem ini relevan asal diperkuat dengan edukasi pemilih dan pengawasan ketat. Biar nggak cuma langsung tapi juga bijak. Buat pariwisata ini peluang buat desa wisata atau komunitas lokal punya suara lebih kuat di kebijakan lah sih. Gimana? Oke. Sebentar, Kak. Tergokan. Wah, gokil sih jawaban lo, detail banget dan kelihatan lo nge sama isu pariwisata sekarang yang soal dampak kebijakan ke sustainable tourism sama contoh kasus Bali itu ngena banget. Bener juga pemilu yang rapi bisa ngeboost pariwisata, tapi kalau kacau ya imbasnya cepet kelihatan juga sih. Makasih banyak ya Kak udah sharing insight lo, keren. Gue jadi makin kebayang gimana pariwisata tuh sebenarnya sensitif banget sama dinamika politik. Thank you ya Kak. Thank you. Halo guys, gue udah ketemu lagi sama narasumber selanjutnya nih. Kak, boleh kenalan dulu nggak? Namanya siapa, kampusnya dari mana, sama prodi apa? Oke. Halo guys, perkenalkan nama gue MID Zikri, biasa dipanggil ID. Gue prodi ilmu komunikasi dari kampus Gunadarma. Oke, Bang ID ya? Betul. Oke, sekarang ke pertanyaannya. Gue mau nanya nih, dari sudut anak Ilkom, menurut lo pemilu langsung ini masih relevan gak sih sama isi dari sila keempat Pancasila? Apalagi sekarang opini publik tuh banyak banget dipengaruhi media, kampanye digital sama framing politik. Kalau menurut gue masih relevan, tapi konteksnya sekarang udah berbeda ya, karena udah ada dari kekuatan media. Di Ilkom ini gue belajar kalau opini publik itu gampang banget dibentuk lewat framing, kayak narasi, sama kayak algoritma platform gitu. Dan juga walaupun konsep pemilu langsung itu pengen rakyat memilih berdasarkan hikmat kebijaksanaan, realitanya banyak orang akhirnya memilih karena exposure. Siapa yang paling sering nongol, siapa yang paling viral, siapa yang paling dominan di TikTok. Dan masalahnya bukan semua informasi yang viral itu informatif. Banyak juga yang cuma kayak potongan video, soundbite, atau konten editan yang nge-framing kandidat jadi kelihatan keren atau sebaliknya. Jadi secara teori pemilu langsung tuh bener karena ngasih ruang rakyat buat buat milih sendiri gitu. Tapi secara praktik dia bisa melenceng dari semangat sila keempat kalau pemilihnya nggak dibekali literasi media yang kuat. Jadi menurut gue ya, pemilu langsung tetap relevan asal masyarakatnya makin melek gitu. Gimana cara kerja media biar nggak gampang keseret framing atau kayak sekedar tren doang gitu. Kayaknya itu doang sih, masih relevan lah. Wah ya, gue setuju sih. Media sekarang tuh vibe-nya bisa ngebentuk realitas baru buat orang-orang. Insight lo tuh udah masuk banget, apalagi soal framing sama algoritma. Makasih banyak ya Kak ID nih udah sharing-sharing. Terima kasih. Oke guys, itu dia obrolan kita barusan. Jujur, insight dari narasumber tadi lumayan mind-blowing ya. Ternyata urusan pemilu sama sila keempat tuh nyangkut ke banyak hal yang selama ini mungkin gak kita pikirin. Intinya, sebagai pemilih muda, jangan sampai kita cuma ikut-ikutan timeline atau terbawa tren doang. Kita harus tetap pakai otak, bukan FOMO. Karena yang kena imbas dari kebijakan itu ya kita-kita juga, bukan cuma headline berita. Makasih banget buat narasumber yang udah mau sharing. Dan thanks juga buat kalian yang nonton sampai akhir. Stay kritis, stay waras, dan jangan lupa mikir sebelum milih. Mikir kids. See you di video tugas selanjutnya.